Seperti yang kita ketahui, harga tanah saat ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya, apalagi di lokasi dengan letak yang strategis. Selain harga lahan yang semakin mahal, lahan pembangunannya pun semakin sempit. Faktor-faktor tersebut tentu saja dapat menunda mimpi Anda memiliki rumah. Keterbatasan lahan untuk tempat tinggal seringkali menjadi suatu permasalahan dalam membangun rumah. Terlebih lagi jika Anda tinggal di daerah perkotaan. Keterbatasan lahan membuat Anda harus benar-benar memikirkan cara yang tepat untuk membangun rumah, agar lahan yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan baik. Menyiasati keterbatasan lahan dalam membangun sebuah hunian memang mempunyai banyak tantangan. Salah satunya ialah dalam menentukan kebutuhan ruang untuk keluarga. Apalagi di satu sisi kita juga mendambakan hunian yang nyaman. Permasalahan lahan sempit mungkin bisa diatasi dengan cara membangun rumah bertingkat, di mana dengan rumah bertingkat akan membuat Anda leluasa menyediakan banyak ruang. Namun, akan ada permasalahan lain jika Anda membangun rumah bertingkat, yaitu dalam hal biaya untuk membangun rumah. Seperti yang kita ketahui, membangun rumah bertingkat membutuhkan biaya yang lebih besar. Pilihan rumah bertingkat mungkin kurang cocok untuk Anda yang memiliki budget terbatas. Dengan dana yang terbatas, Anda akan kehabisan dana ketika pembangunan belum selesai. Oleh karena itu, membangun sebuah hunian adalah hal yang perlu direncanakan dengan matang dan teliti. Maka dari itu, saya akan membagikan desain rumah satu lantai yang cukup mungil, di mana rumah ini mempunyai kebutuhan ruang yang cukup dengan biaya yang ekonomis dan pastinya nyaman untuk ditinggali bersama keluarga. Rumah ini berdiri di atas lahan yang tidak terlalu besar, di mana ukuran lahannya yaitu lebar 6 meter serta panjang 12 meter. Sedangkan untuk ukuran bangunannya yaitu lebar 6 meter serta panjang 7 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang keluarga, dapur, serta kamar mandi. Rumah ini menggunakan model atap pelana, di mana kemiringan atapnya yaitu 30 derajat. Sedangkan untuk material yang digunakan adalah genteng tanah liat. Di beberapa daerah, genteng model ini jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan genteng beton. Jadi, genteng tanah liat cocok untuk Anda yang sedang menghemat budget. Agar bagian eksterior atau fasad rumah terlihat lebih menarik, beberapa developer mungkin akan memberikan sentuhan material batu alam ataupun conwood. Namun dengan penambahan material tersebut membuat pembangunan rumah jauh dari kata hemat biaya. Dan untuk Anda yang menginginkan tampilan fasad rumah yang lebih menarik namun tetap hemat biaya, Anda bisa mencoba dinding kamprot atau dinding plester tanpa finishing cat, di mana pada bagian dinding tersebut bisa ditambahkan tali air agar tampilan lebih estetik. Walaupun berada di lahan yang cukup terbatas, namun rumah ini masih terdapat sebuah carport yang berukuran lebar 3 meter serta panjang 5 meter. Di mana dengan ukuran tersebut, carport ini bisa ditempatkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Agar kendaraan tidak terkena hujan dan juga terkena sinar matahari langsung, bagian halaman depan ini dipasangkan kanopi dari bahan alderon yang dipadukan dengan rangka besi hollow. Atap alderon memang dikenal cukup mahal, namun atap alderon ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu kokoh, mampu meredam panas, kedap suara, dan tidak merambat api. Namun jika Anda memiliki dana terbatas, penambahan kanopi pada rumah bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Agar rumah terlihat lebih asri dan juga sejuk, Anda bisa menyisakan sedikit lahan untuk tanaman. Dan pada desain kali ini saya sisakan lahan untuk tanaman yang berukuran lebar 1,9 meter serta panjang 3 meter. Sebelum masuk ke area rumah, terdapat sebuah teras yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 1 meter, di mana pada teras ini bisa ditambahkan rak sepatu sekaligus tempat duduk. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga. Ruangan ini berukuran lebar 3 meter, panjang 4,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa, coffee table, meja TV, serta meja makan.
Untuk meja makannya berkapasitas 4 orang, dengan ukuran meja makan yaitu panjang 120 cm serta lebar 80 cm. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ruang keluarga ini terpisah dengan dapur. Jadi desain rumah seperti ini mungkin cocok untuk Anda yang tidak suka rumah dengan tema open space. Di mana rumah mungil dengan tema open space biasanya antara dapur dan juga ruang keluarga menyatu tanpa adanya sekat dinding pemisah. Berpindah dari ruang keluarga, lanjut kita ke kamar tidur anak. Kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dikarenakan kamar tidur ini memiliki ruangan yang cukup terbatas, namun harus bisa digunakan untuk 2 orang anak, jadi tempat tidur tingkat adalah sebuah solusi yang tepat. Tantangan dalam menata kamar tidur anak berukuran kecil bukan hanya untuk dapat memaksimalkan ruang yang terbatas saja, namun juga bagaimana cara menjaga agar ruangan tetap tampak rapi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tempat penyimpanan tambahan agar tidak ada barang berserakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kamar ini terdapat 2 tempat tidur yang ditingkat, di mana pada tempat tidur yang pertama menggunakan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Di depan atau ruang di bawah tempat tidur yang pertama ini terdapat sebuah tempat penyimpanan atau laci yang berfungsi untuk tempat barang atau mainan anak. Berbeda dengan tempat tidur pertama yang menggunakan tempat tidur double size, pada tempat tidur yang kedua ini menggunakan tempat tidur single size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 90 cm. Namun walaupun dengan ukuran yang lebih kecil, tempat tidur ini masih sangat nyaman untuk digunakan 1 orang. Dan masing-masing tempat tidur pada kamar ini terdapat kabinet atau lemarinya tersendiri, entah itu untuk keperluan tempat pakaian tambahan ataupun mainan anak. Untuk keperluan tempat penyimpanan pakaian, pada kamar ini terdapat lemari pakaian 4 pintu, dengan ukuran lemari yaitu panjang 180 cm serta tinggi 140 cm. Dengan ukuran tersebut, membuat lemari pakaian ini akan cukup untuk tempat pakaian anak ataupun sebagai tempat penyimpanan barang lainnya. Dan karena posisi lemari ini terlalu tinggi, jadi hanya bisa diakses atau dibantu oleh orang tua. Dan untuk keperluan belajar, pada kamar ini terdapat sebuah meja belajar yang berukuran panjang 150 cm serta lebar 60 cm. Dikarenakan ukurannya yang cukup besar, jadi meja belajar ini bisa digunakan oleh 2 orang secara bersamaan. Berpindah dari kamar tidur anak, lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan bedside table, lemari pakaian, serta meja rias. Meja rias pada kamar ini berukuran panjang 237 cm. Jadi selain sebagai untuk tempat rias, meja ini juga berfungsi untuk tempat penyimpanan tambahan, mulai dari pajangan, aksesoris, ataupun barang-barang lainnya. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar tidur utama ini terdapat bukaan jendela ke arah belakang. Lanjut kita ke kamar mandi. Ukuran kamar mandi ini yaitu panjang 2,5 meter serta lebar 1,2 meter. Di mana dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Untuk ketinggian keramik dinding pada kamar mandi ini yaitu 2,3 meter. Namun jika Anda rasa terlalu nanggung, Anda bisa membuat dinding kamar mandi ini menjadi full keramik, yang tentunya akan lebih memakan biaya lagi. Dan untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, pada kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela ke arah belakang. Berpindah dari area kamar mandi, lanjut kita ke area dapur. Dapur ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2,3 meter. Walaupun ukurannya tidak terlalu luas, namun dapur ini masih bisa ditempatkan perlengkapan masak yang cukup lengkap,
Selain itu, kapasitas tempat penyimpanan ataupun kabinet pada dapur ini juga sangat banyak, sehingga Anda akan merasa leluasa untuk menyimpan perabotan dan juga makanan pada area dapur ini. Dan untuk jarak antar kitchen set pada dapur ini yaitu 90 cm. Jadi untuk aktivitas masak-memasak pada dapur ini akan cukup leluasa. Selain itu, walaupun berukuran cukup kecil, pada dapur ini masih bisa ditempatkan mesin cuci front loading. Dan untuk tempat menjemurnya bisa di area halaman belakang. Lanjut kita ke halaman belakang. Dengan ukuran panjang 6 meter serta lebar 1 meter, membuat halaman belakang ini akan sangat berguna untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah. Jadi walaupun di bagian samping kiri, kanan, dan juga belakang terhimpit rumah tetangga, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah ini akan tetap maksimal. Nah, itulah desain rumah yang berukuran 6 x 7 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini di kisaran 100 jutaan. Entah itu 100 juta plus-plus atau bahkan bisa saja di bawah 100 juta. Harga tersebut hanyalah sebuah estimasi, karena harga material dan upah tukang di setiap daerah pasti berbeda. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Dan biaya tersebut belum termasuk furnitur, kitchen set, kanopi, dan juga lantai karpet. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.